Isu-isu lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan, atau yang hari ini dikenal dengan istilah ESG, telah menjadi pusat perhatian dalam dunia bisnis dan investasi. Hari ini kita bisa melihat semakin banyak perusahaan yang berusaha untuk mengintegrasikan ESG dalam operasional mereka, dan investor kini semakin peduli terhadap faktor-faktor ini. Namun yang penting untuk dipahami bahwa ESG bukanlah konsep yang sama dengan CSR, apalagi dengan keberlanjutan perusahaan. Ketiganya adalah konsep yang sangat berbeda. Lalu apa itu ESG? ESG adalah singkatan dari lingkungan atau environment, sosial, dan tata kelola atau governance. Konsep ini adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dalam 3 dimensi ini. ESG mengidentifikasi berbagai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai jangka panjang sebuah perusahaan, termasuk dampak lingkungan dari kegiatan bisnis, hubungan dengan karyawan dan masyarakat, serta kebijakan dan praktik tata kelola perusahaan. Dalam dimensi lingkungan, perusahaan diukur berdasarkan bagaimana mereka mengelola dampak lingkungan bisnis mereka. Ini mencakup pengelolaan emisi karbon, penggunaan sumber daya alam, praktik-praktik yang berkelanjutan, dan komitmen terhadap energi terbarukan. Tentu dalam hal ini tidak hanya berbicara tentang program lingkungan yang mereka buat, melainkan bagaimana perusahaan mengelola dampak lingkungan mereka. Sementara pada aspek sosial, ESG melibatkan perusahaan dalam berbagai hal, seperti hubungan dengan karyawan, termasuk keadilan gaji dan keberagaman, tanggung jawab terhadap masyarakat, hak asasi manusia, serta kontribusi kepada masyarakat dalam bentuk filantropi maupun kegiatan amal yang lain. Dari aspek tata kelola, hal ini mencakup struktur manajemen, komposisi dewan direksi, kebijakan etika, dan transparansi dalam laporan keuangan. Hal ini juga melibatkan upaya untuk mencegah korupsi dan konflik kepentingan. Jika kita menelisik ke belakang, sejarah ESG dapat kita telusuri kembali hingga beberapa dekade yang lalu, dan konsep ini terus berkembang seiring waktu. Pada awal abad ke-20, perhatian terhadap etika bisnis tumbuh sebagai tanggapan terhadap praktik-praktik bisnis yang tidak etis selama revolusi industri. Tokoh seperti Max Weber dan John Stuart Mill memainkan peran dalam mempromosikan etika bisnis. Selanjutnya 1950-an. Beberapa pemikir seperti Ryle Carson, penulis Silent Spring, dan Aldo Leopold, penulis A Saint Andre Almanac, memulai gerakan lingkungan dengan menyoroti dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan alam. Era 1970-an, kita bisa melihat terbentuknya gerakan lingkungan. Pada tahun 1970, Hari Bumi pertama kali dirayakan sebagai respon terhadap meningkatnya kesadaran akan isu-isu lingkungan. Selama dekade ini, legislasi lingkungan penting seperti Clean Air Act dan Clean Water Act diberlakukan di Amerika Serikat. Perkembangan 1980-an, yaitu pembentukan konsep tata kelola perusahaan. Pemikir seperti Robert Monk dan Neil Minung mulai menyoroti isu-isu tata kelola perusahaan dan menjadikan transparansi serta akuntabilitas sebagai fokus utama. Di tahun 2000-an, muncullah konsep ESG itu. Konsep ESG mulai terwujud dengan penekanan kepada bagaimana faktor-faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola mempengaruhi kinerja perusahaan.
Ini terkait erat dengan upaya untuk memahami bagaimana perusahaan dapat menciptakan nilai jangka panjang dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan mereka. Di tahun 2004, Dow Jones Sustainable Index atau DJSI diluncurkan pada tahun ini sebagai indeks saham yang menilai kinerja perusahaan dalam hal terkait dengan ESG. Ini adalah tonggak penting dalam perkembangan ESG karena memberikan perusahaan insentif untuk meningkatkan kinerja mereka dalam aspek-aspek ini. Di tahun 2006, prinsip-prinsip investasi bertanggung jawab PBB atau Sustainable Investing diluncurkan untuk mendorong investor institusi untuk memasukkan faktor ESG dalam pengambilan keputusan investasi mereka. PRI menjadi penting dalam mempopulerkan ESG di kalangan investor. Di era 2010, selama dekade ini, investasi berkelanjutan mulai mengalami pertumbuhan pesat dengan investor besar seperti dana pensiun, dana indeks, dan manajer aset telah mempertimbangkan faktor ESG dalam strategi investasi mereka. Dan di tahun 2020-an, ESG telah menjadi bagian integral dari banyak strategi bisnis dan investasi. Beberapa perusahaan telah membuat komitmen besar untuk mencapai target lingkungan dan sosial yang ambisius, sedangkan investor semakin menekankan ESG dalam keputusan investasi mereka. Lalu tiba pada pertanyaan, apakah ESG berbeda dengan keberlanjutan perusahaan? Untuk mendiskusikannya, setidaknya ada 3 poin yang perlu kita lihat, yaitu terkait dengan ruang lingkup, waktu, dan tujuannya. Dari sisi lingkup fokus, ESG adalah kerangka kerja yang mencakup 3 dimensi yang berbeda, yaitu lingkungan, sosial, dan tata kelola. Ini berarti ESG mempertimbangkan sejumlah faktor yang melibatkan dampak lingkungan perusahaan seperti emisi karbon, hubungan dengan karyawan dan masyarakat, serta tata kelola internal perusahaan. Di sisi lain, keberlanjutan perusahaan adalah konsep yang lebih umum yang mencakup upaya perusahaan untuk menjalankan bisnisnya dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan lingkungan. Namun, keberlanjutan perusahaan mungkin tidak selalu memasukkan elemen tata kelola perusahaan ke dalam fokusnya secara eksplisit. Sama halnya ketika kita menyamakan terkait dengan CSR dan TJSL, itu 2 konsep yang berbeda. Itu sama artinya kita menghilangkan elemen profit yang ada pada CSR yang tidak terdapat pada TJSL. Kedua, terkait dengan waktu. ESG sering digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Ini berarti bahwa ESG memberikan pandangan tentang bagaimana perusahaan mengelola risiko dan peluang ESG dalam waktu yang relatif singkat. Perusahaan dapat memperlakukan perubahan cepat untuk memenuhi standar ESG tertentu, seperti mengurangi emisi karbon dalam waktu yang singkat. Sementara keberlanjutan perusahaan seringkali lebih berfokus kepada strategi jangka panjang. Hal ini mencakup upaya perusahaan untuk menciptakan keberlanjutan bisnis dalam jangka waktu yang lebih lama. Ini mungkin melibatkan investasi dalam infrastruktur berkelanjutan, berpartisipasi dalam inisiatif sosial yang lebih luas, atau menciptakan model bisnis yang berorientasi kepada nilai jangka panjang mereka. Poin ketiga yang penting untuk kita lihat terkait dengan tujuannya. ESG sering digunakan oleh investor untuk menilai risiko dan peluang investasi dalam jangka pendek. Investor dapat menggunakan skor ESG untuk menilai sejauh mana perusahaan memenuhi standar ESG tertentu yang dapat mempengaruhi keputusan investasi mereka. Tujuan utama di balik penggunaan ESG adalah untuk memitigasi risiko investasi dan mencari peluang investasi yang sesuai dengan nilai-nilai ESG investor.
Sementara keberlanjutan perusahaan lebih terkait dengan misi jangka panjang perusahaan untuk bisa menciptakan nilai jangka panjang, baik itu dalam hal ekonomi, sosial, atau lingkungan. Keberlanjutan perusahaan menciptakan rencana bisnis dan strategi yang berpusat kepada tujuan jangka panjang, seperti berkontribusi pada pemenuhan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, atau menciptakan dampak positif kepada masyarakat. Dengan demikian, ESG dapat dianggap sebagai salah satu komponen dari upaya perusahaan untuk mencapai keberlanjutan dalam bisnis mereka.